Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giza Naura Safitri Siswa Ningrum dengan NIM 23 10 10 50 1636 dari kelas 01 SMJK 008 dan ruang kelas 208, dan kami dari grup 3 akan mempresentasikan tentang materi wacana. Wacana merupakan satuan bahasa terluas dan terlengkap. Wacana tulis terdiri dari beberapa paragraf dan memiliki pemikiran yang lengkap. Wacana berdasarkan media penyampaiannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis merupakan wacana yang media penyampaiannya berupa tulisan. Orang yang menulis wacana tulis disebut penulis. Contoh dari wacana tulis antara lain ada buku pelajaran, buku bacaan, novel, artikel, dan lain sebagainya. Membuat wacana tulis membutuhkan keterampilan menulis, menyampaikan pemikiran melalui media tulisan agar bisa dipahami oleh pembaca membutuhkan keterampilan khusus. Keterampilan tersebut meliputi penguasaan ejaan tanda baca, penguasaan diksi dan kosakata, penguasaan tata bahasa yang benar dan baik, dan memahami hal yang dia tulis sehingga tidak bertele-tele. Wacana lisan merupakan wacana yang media penyampaiannya melalui media lisan. Menyampaikan wacana lisan tidak sesulit menyampaikan wacana tulis. Hal itu karena wacana lisan disampaikan secara langsung. Selain itu, kesalahan dalam penyampaian wacana lisan bisa langsung dikoreksi. Contoh dari wacana lisan antara lain pidato, presentasi ilmiah, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas wacana secara umum. Wacana setidaknya memiliki bagian pembuka, inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka wacana berisi hal-hal yang bersifat umum. Tujuan dari bagian pembuka yaitu untuk membuka pemahaman pembaca agar bisa memahami inti dari wacana, sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Bagian pembuka minimal terdiri dari satu paragraf. Bagian inti wacana berisi pemaparan atau uraian materi. Bagian ini merupakan ruang ekspresi dari penulis. Bagian ini tidak memiliki batas minimum atau maksimum paragraf. Bagian penutup berisi paragraf penutup. Bagian ini merupakan paripurna dari wacana. Jika wacana tersebut esai atau opini, bagian penutup berupa simpulan. Namun, jika wacana tersebut berupa karya sastra, maka bagian penutup berupa penyelesaian atau ending. Perkenalkan, nama saya Naditya Ananda, NIM saya 23 10 10 50 16 14. Saya dari kelas CK 01 SMJK 008 dari ruang kelas 208. 1. Jenis wacana. Jenis wacana memiliki berbagai macam jenis. Wacana berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis itu akan diuraikan secara lengkap pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, A. Wacana deskriptif. Wacana deskriptif yaitu wacana yang memiliki pengaruh kepada pembaca untuk membayangkan dan merasakan yang terdapat dalam wacana. Wacana deskriptif berisi penggambaran suatu hal. Penggambaran tersebut bisa merupakan penggambaran bentuk, rasa, situasi, suasana, dan suara. Pembaca atau pendengar akan menggunakan imajinasinya untuk membayangkan yang terdapat dalam wacana tersebut. Contoh wacana deskriptif terdapat dalam babak pengenalan dalam karya sastra, cerita, perjalanan wisata, dan sebagainya. Yang B. Wacana argumentatif. Wacana argumentatif merupakan wacana yang berisi pendapat pembuat wacana tersebut. Pendapat tersebut tidak bersifat mengajak untuk menguatkan pendapat. Wacana argumentatif perlu dilampirkan data. Data bisa diambil dari berita, data statistik, hasil penelitian, teori dari buku, dan sebagainya. Pembuat wacana argumentatif tidak bisa memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapatnya. Babak pengenalan dalam novel contohnya, pembaca akan diajak mengimajinasikan sosok tokoh dalam novel tersebut, meliputi tinggi badan, warna kulit, panjang rambut, bentuk, mata, dan alis, deskripsi suara, dan lain sebagainya. Pembaca akan mengimajinasikan sesuai yang tertulis.
pun terjadi pada cerita perjalanan wisata, baik penyampaian lisan maupun tulis. Pencerita akan mendeskripsikan suasana alam, desir angin, kicauan burung, bahkan segarnya meneguk air kelapa di tepi pantai. Pendengar atau pembaca akan membayangkan bentuk dan suasana alam, suara desir angin, bunyi kicauan burung, dan segarnya air kelapa yang melewati batang kerongkongan di tengah cuaca terik di tepi pantai. Secara tidak sadar, pendengar atau pembaca juga akan menelan air liur saat membayangkan segarnya air kelapa tersebut. Nama saya Sela Nursifa, NIM 231010501600, kode kelas 01 SMJK 008, ruang kelas 208. C. Wacana persuasif. Wacana persuasif yaitu bentuk wacana yang berisi ajakan. Bentuk wacana ini hampir sama dengan wacana argumentatif. Keduanya sama-sama memberikan pendapat dan melampirkan data pendukung untuk menguatkan. Bedanya, pembuat wacana persuasif cenderung memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti ajakannya. Wacana persuasif dapat ditemukan dalam iklan. Pembuatan iklan memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti ajakannya. Iklan es krim contohnya. Pembuatan iklan akan menyampaikan pendapatannya disertai data, seperti iklan salah satu sabun di televisi menyebutkan perpaduan susu dan moisturizer akan membuat kulit Anda halus dan tampak cerah. Pembuat iklan menginginkan siapa yang mendengar iklan tersebut untuk membeli produk sabun yang sedang disampaikan. D. Wacana ekspositif. Wacana ekspositif yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Pemaparan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar. Wacana ekspositif bila ditemui dalam buku pelajaran, esai, presentasi ilmiah, dan sebagainya. E. Wacana naratif. Wacana naratif yaitu wacana yang berisi cerita. Wacana ini mengedepankan konflik melalui alur cerita sehingga membangkitkan emosi pendengar atau pembacanya. Wacana naratif tidak melalui berisi dialog antar tokoh, bisa juga tidak memiliki dialog sama sekali. Contohnya dalam puisi. Selain puisi, wacana naratif juga dapat ditemukan dalam cerita dongeng, novel, dan cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Aulia Sahal. NIM saya 231010501662 dari ruang 208. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pola pengembangan. Pola pengembangan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola pengembangan analogi, pola pengembangan sebab akibat, dan pola pengembangan akibat sebab. Pola pengembangan sendiri yaitu merupakan suatu keterampilan untuk menulis sebuah wacana. Pengembangan analogi. Analogi sendiri berarti pengumpamaan. Analogi menjadi salah satu solusi ketika mengalami kesulitan dalam mengembangkan sebuah ide untuk membuat suatu wacana. Jadi si pembuat wacana harus menyamakan pandangan sehingga dapat dipahami dengan baik oleh si pendengar dan si pembaca. Contoh kalimatnya misalkan seperti rumah Pak Joko luasnya 3 kali luas lapangan bola. Jadi di sini si pembuat wacana hendak menjelaskan tentang suatu wilayah. Misalkan contoh selanjutnya seperti kedalaman banjir tersebut sedalam 60 cm. Di sini kalimatnya dapat dianalogikan seperti kedalaman banjir tersebut sedalam pinggang orang dewasa. Tapi yang jadi permasalahannya tinggi orang dewasa tidak semuanya sama kan. Tapi setidaknya si pembaca atau si pendengar ini dapat membayangkan kedalaman banjir tersebut. Pola pengembangan sebab akibat bisa digunakan untuk mengembangkan paragraf menjadi sebuah wacana. Paragraf yang berisi terjadinya sebab-sebab terjadinya sebuah peristiwa bisa diuraikan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh paragraf yang berisi peristiwa yang merupakan akibat dari sebab. Kemudian untuk yang terakhir, pola pengembangan akibat sebab merupakan kebalikannya dari pola pengembangan sebab akibat, yaitu paragraf yang berisi akibat dipaparkan terlebih dahulu,
kemudian disusul dengan paragraf yang berisi sebab-sebab terjadinya peristiwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Wahyudin. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dalam berwacana. Kesimpulan, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Kata wacana banyak dipakai oleh beberapa kalangan, mulai dari studi bahasa, psikologi, sosiologi, sastra, dan sebagainya. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulisan.